Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohiri menyebutkan bahwa keputusan DPRD Kota Malang terkait ambang batas omset 15 juta rupiah sudah melalui kajian komparatif dengan kota, kabupaten lain di Jawa Timur termasuk Surabaya. Pajak ini bukan dibebankan kepada pelaku usaha, tapi pajak ini dibebankan kepada pelanggan yang membeli. Khofifah diperiksa KPK, dicurigai atas 2 kasus besar. Ini dia faktanya, nama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, tengah jadi sorotan. Ia dilaporkan ke KPK, bahkan kantornya ikut digeledah. Bagaimana bisa? Yang pertama, Khofifah dilaporkan atas dugaan korupsi saat masih menjabat Menteri Sosial tahun 2015. Kasusnya soal proyek validasi data kemiskinan senilai hampir 400 miliar rupiah. Laporan ke KPK ini mencuat lagi usai audit BPK mencurigai adanya pengadaan fiktif dan laporan palsu dari daerah. Yang kedua, KPK juga menggeledah kantor Gubernur Jatim karena kasus dugaan suap dana hibah KONI dan kelompok masyarakat. Katanya, aliran dana dari APBD diduga tidak transparan. Melanggar azas legalitas, Lex Serta dan Lex Kripta. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan. Pertanyaannya, perbuatan apa? Memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari perbuatan tersebut. Mantan Ketua KPK 2007-2009 Chandra Hamzah menyampaikan pandangan menarik dalam sidang uji material Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan bahwa penjual pecel lele di trotoar secara hukum bisa saja dijerat pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Bukan karena mendukung pemidanaan, tapi untuk menunjukkan bahwa pasal-pasal tersebut terlalu luas dan bisa menimbulkan tafsir yang membingungkan. Menurut Chandra, unsur melawan hukum dan merugikan negara bisa saja dianggap terpenuhi karena pedagang memakai trotoar, fasilitas umum untuk mencari untung yang dianggap bisa merusak fasilitas negara. Ya, dari kartu tarot ini menggambarkan bahwa ya dari pihak pemerintah ya mengeluarkan kebijakan bahwanya apabila dari pengusaha ya mendapatkan omset 15 juta per bulan diwajibkan untuk terkena pajak 10%. Gimana? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Ki Macan yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual yang disembunyikan akan terbongkar melalui kartu-kartu Ki Macan. Ki Macan, apa kabar, Ki? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Apa kita akan bahas ini? Nah, ini Ki Macan, ini kan sebuah berita-berita di media sosial ini yang Mas Jawir tergelitik ingin menanyakan lebih lanjut. Nah, ada beberapa hal gitu ya. Ini salah satunya, ini yang kejadian di Malang, yang ada DPR yang sudah meresmikan untuk penambahan pajak untuk UMKM sebesar 10%. Nah, kemudian ada juga ini mengenai Gubernur Jawa Timur yang sebelumnya menjadi Menteri Sosial. Nah, kan ada isu-isu ini kan terjerat sebuah kasus-kasus korupsi. Nah, ini bagaimana nanti terlihatnya di kartu. Bahkan ada juga nih Ki Macan. Nah, ini yang sebenarnya lucu juga ya. Ini mantan ketua KPA. Nah, KPK ya, mantan ketua KPK yang nopo niku yang membahas lebih lanjut dan memberikan contoh untuk pecel lele yang jualan di trotoar akan dikenakan undang-undang Tipikor. Waduh ya, tindak pidana korupsi. Ya, kita akan coba menerawang melalui kartu orakel, kartu tarot ya, tentang hiruk pikuknya oknum-oknum elit-elit politik di luar sana, tentang pengeluaran kebijakan bagi masyarakat. Leres. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan ya,
Saya ingin mendoakan dulu untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang masih setia menonton Pintu Misteri sampai saat ini. Semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, Amin. dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana dijawab oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya, kita pakai parfum aura dulu untuk membersihkan energi-energi negatif. Ya, parfum aura ini bagus nih buat kalian beraktivitas ya. Punya pasangan, belum punya pasangan, buat apa ini? Membersihkan energi negatif. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, untuk saya beraktivitas seperti kalian, bekerja juga saya. Ya. Dan juga untuk bertemu orang banyak. Inilah cara saya untuk melindungi tubuh saya dari tertularnya energi-energi negatif yang bisa merubah karakter baik kita. Laras masnya damel parfum sanjaka doa dulu. Bismillah. Kalau untuk wajah, buat apa nih kemarin? Air di wajah. Ya, ini membuka aura positif. Ini banyu mustika, ada tetesan mustika Ratu Pantai Selatan. Di dalamnya ada Batu kristal ya. Untuk menselaraskan wajah kita sehingga awet muda, bercahaya dan juga membuat pesona bagi laki-laki ataupun perempuan. Betul. Kalau perempuan yang memakai ini inner beauty akan terpancar. Kalau laki yang memakai berkarisma berwibawa. Iya. Apa yang pertama? Yang pertama Niki bagaimana mengenai untuk Malang ini, di mana anggota DPRD sudah membahas dan sudah memberikan sebuah keputusan untuk pajak 10% UMKM yang berpenghasilan 15 juta per bulan. Alam sakno ya. Ya, dari kartu tarot ini menggambarkan bahwa ya dari pihak pemerintah ya mengeluarkan kebijakan bahwanya apabila dari pengusaha ya mendapatkan omset 15 juta per bulan diwajibkan untuk terkena pajak 10%. Ya, 10% itu besar loh. Wah. 15 juta, 10% 1.500.000. Udah lagi banyak nih Kuki. Ya, 1.500.000 ya. Dan yang mana tidak memberatkan katanya nih, tidak memberatkan bagi pengusaha. 10% itu dibebankan kepada customer. Ya tetap aja, Pak. Pajak ini bukan dibebankan kepada pelaku usaha, tapi pajak ini dibebankan kepada pelanggan yang membeli. Ya, tetap saja memberatkan customer dan memberatkan si pengusaha. 15 juta itu kotor ya Pak ya. Untung mereka itu belum sampai segitu Pak. Tuh. Dipotong oleh pajak. Tuh. Ya. Ini di Malang ya. Di Malang nih Kiki. Ya. Ini miris sekali loh Pak. Jadi tapi ada sisi positif dan ada sisi negatif. Kalau sisi positifnya ya, kita berterima kasih kepada Tuhan alam semesta karena sudah menunjukkan karakter-karakter para elit-elit politik yang tidak waras memikirkan kebijakan untuk rakyat. Betul. APBN, walaupun Sri Mulyani bilang APBN kita di tahun ini anjlok sampai triliunan. Penghasilan Indonesia bukan hanya di pajak saja Bapak, Ibu. Ya, banyak. Buat apa alam dikerok? Ada emas, ada timah, ada nikel, ada gas, ada batu bara. Buat apa dikerok? Kalau tidak bisa memberikan pendapatan untuk negara. Ya. Karena yang mengelolakan swasta, yang swasta oligarki. Ya, dan kenapa ketergantungan hanya pajak? Nah, ya, 10% itu besar. Besar. Jadi kalau saya bilang hati-hati dengan kebijakan ini, karena ada banyak sekali kayu-kayu yang berterbangan. Artinya hati-hati, warga Malang akan demo besar-besaran. Tuh ya, akan demo besar-besaran, anarkis bahkan menyerang ke gedung
Oh, Hati-hati ya. tuh dengerin. Ya, kalian bisa menginjak-injak rakyat. Tuh. Ya. Tapi rakyat pun bisa bersatu teguh untuk menghancurkan kalian. Saya bukan menakut-nakutin, inilah dampak. Tuh. Ya, positif dan negatif. Ya. Kalau negatifnya ini tadi. Betul. Ya. Makanya saya selalu bilang kalau mengeluarkan kebijakan itu ya dipikirkan lagi, berkomunikasi dengan masyarakat, turun langsung ke masyarakat, betapa gedebak-gedebuknya masyarakat mencari rezeki. Ini masyarakat membuka bisnis, betul. Ini ya, membuka bisnis, ya, membuat suatu lowongan pekerjaan, ya, tapi dipotong. Sedangkan pemerintah sendiri tidak bisa mengeluarkan sumber pekerjaan. Giliran rakyat yang membuka usaha kecil-kecilan, mempekerjakan 2 atau 3 karyawan, masih dipotong juga. Miris ya, bahaya, hati-hati. Ya. Jangan ditiru loh untuk daerah-daerah yang lain ya. Bahaya. Jadi gini loh, ya. Kenapa harus motong dari pajak masyarakat? Kenapa nggak ngurangin? Ya, kenapa nggak mengurangin anggaran-anggaran saja? Anggaran kesana kesini ke situ, anggaran baju dinas, anggaran mobil, kalau cinta rakyat, anggaran menginap di hotel, seperti itu, ya. Kalian enak, para elit-elit politik, kantornya ada AC. Orang yang mendapatkan penghasilan 15 juta itu, yang buka usaha kecil-kecilan ya, panas, hujan, badai, petir, dia tetap berdiri di sana. Ujung-ujungnya dipotong 10%. Berat sekali. Alasan yang dibebankan ke konsumen. Kalian punya rumah dinas, kita mengontrak, Bapak. Mengontrak. Belum buat bayar ininya. Itu tuh udah satu golongan nih dengan Sri Mulyani. Bisanya hanya mengeluh aja, rugi, APBN rugi, kita triliunan, harus besarkan pajak. Sedangkan dana untuk sumber daya alam nggak kau tagihin itu saya bilang ya. Sumber alam dikeruk, tapi hutang semakin menumpuk, ekonomi rakyat semakin terpuruk, dompet para elit semakin gemuk. Ya, lakukanlah apa yang kau lakukan, ya. Karena Tuhan sudah membuka semuanya nanti, dan rakyat akan menurunkan dirimu. Tuh, ngoten dia Ki ya. Nah, ini ada oknum-oknumnya ya. Makanya Mas Jawi dibilang, puncaknya kita rakyat harus bersuara nanti di tanggal 7 bulan 7 di depan gedung DPR yang di Jakarta. Kita bersama-sama ya menuntut si DPR, ketua DPR, untuk mengesahkan RUU perampasan aset koruptor. Sekaligus kita mereshuffle itu anggota-anggota DPR yang 500 berapa itu kok malah menyengsarakan, yang ada mereka malah menjaga uang-uang koruptor. Ya, orang-orang yang mengeluarkan kebijakan itu padahal berbungkuskan dengan agamis ya. Ngoten Ki. Tapi tidak memikir bagaimana susahnya rakyat tuh mendapatkan 15 juta. Itu uang kotor, Pak. Uang kotor. Belum dipotong yang lain-lain, listrik ya, bayar karyawan, listrik, modal operasional. Mereka itu paling bersih-bersihnya kalau nggak 1,5, 2 juta. Bapak babat 10%, 5 juta. Nah, ya itu tadilah Konoha. Kita tidak menyalahkan pemerintahannya di sini, tidak menyalahkan, tapi oknum-oknumnya. Ini loh oknum. Ya, tidak menyalahkan pemerintah. Pemerintah Bapak Prabowo sudah sangat memperketat itu semuanya. Tapi kan Bapak Prabowo kan sendiri nih, tidak semua kecil-kecilnya itu. Ya, kita harus bersuara. Ya. Warga Malang jangan diam saja. Ya, harus bertindak. Jangan diam saja, harus bertindak. Kalau kita diam-diam saja, dikiranya kita mengiyakan. Ini berat loh ini ya. 15 juta itu Mas Jawi rasa sih belum bisa untuk karyawan. Belum. Karena kan UMR dari Malang aja kan juga gede. Iya, kasihan. Ki yo. 15 juta. Lah bilang niki. Mohon maaf nih Ki, macam kalau melihat ini kan ada sebuah kebijakan dari Komisi Daerah DPR bagian daerahnya ini. Ini memang sengaja memberikan hal yang seperti itu, ada tujuan tertentu atau bagaimana nih Kiki? Itu merembukan mereka aja. Yang kalau saya pikir ya, pemikiran mereka tuh nggak sehat.
kakek makan uang haram nggak kali ya. sehat. Ngoten ki. Jadi inilah ya, mohon maaf ya, oknum ini ya, orang-orang yang duduk di pemerintahan belum tentu dia pintar, karena masuk di situ cuan, karena duduk situ perlu biaya. Akhirnya Ya, mohon maaf. nah, makanya Kimacan kan pernah membahas ya, orang yang berada di sana, ingat tau ada koperasi oligarki. Ya, ya tidak pure. Mereka untuk mendapatkan jabatan itu, Duit. jadi pas sudah duduk segala cara untuk bisa mendapatkan uang kembali. Jadi tidak benar-benar untuk rakyat. Tidak pro rakyat. Giliran ada satu dari elit politik pro rakyat diserang, Pak KDM diserang, itulah bedanya. Pak Amran, Diserang. Bu Shirley, Giliran ada pro untuk rakyat. Itulah bedanya. Kalian sibuk menyerang mereka. Waduh, baik Kimacan. Jadi sudah ya untuk yang pertama ini ya, untuk 10% rakyat Malang harus bersuara. Ini berarti kalau saya simpulkan ya, kalau Oke. misalnya pajak 10% untuk UMKM Malang ya, yang 10% ya. Nggih. Berarti Konoha ini yaitu tadi peraturannya jangan protes. Kamu jangan protes ya. Cari makan sendiri. Nanti kalau sudah menghasilkan bagi-bagi kami. Itu pajak tuh bagi-bagi kami. Bagi-bagi lagi nih Ki ya, malah tambah beban gitu Ya, Ki ya. ada lagi. Baik, yang kedua Niki untuk mengenai Gubernur Jawa Timur si Ibu Khofifah yang sebelumnya pernah menjabat di era Bapak Jokowi ini Menteri Sosial yang tersandung sebuah kasus. Ini ada 2 kasus nih yang dilaporkan oleh pihak KPK ya. Kasus yang pertama yang mengenai dana bantuan kemiskinan nih Ki. Dana bantuan kemiskinan ya. Pas pada saat Menjabat Khofifah ini ya. menjadi Menteri Sosial. Di sini kartu rekal saya menggambarkan kesedihan, kesedihan, kepanikan, was-was ya. Yang saya rasakan di sini dari bau-baunya ya, memvalidasikan data ya, memasukkan data dan akhirnya Meng-approve terciumlah data kemiskinan. dari KPK ada dana-dana fiktif ya, di tahun 2015 ya, Nggih. lolos di masanya itu ya, tapi terenduslah. Saya selalu bilang, sepintar-pintarnya topai meloncat pasti akan jatuh juga, sepintar-pintarnya kamu menyimpan bangkai pasti akan tercium juga, walaupun terkadang kebenaran itu lama waktunya, tapi pasti akan terbukti Gitu ya Ki ya. ya. Bau-baunya. Ya, saya rasakan bau-baunya ini ada kasus besar yang akan terungkap Kasus yang oleh KPK. KPK, kamu diberikan tanggung jawab, amanah, kerjakan dengan baik, seimbangkan dengan jajaran Kejagung. Ya, ini untuk kasus dari Sosial, Menteri Sosial saat menjabat Menteri Sosial nih ada Ki. lagi Nah ini untuk masalah suap dana hibah KONI nih Ki. dana hibah. Lagi-lagi ya Bu Khofifah Ki ya. Harmoni. Piye kira? Ya, ingat ya, kejahatan yang ada dalam sini bukan tunggal. Oh, Ya, bukan tunggal. Tapi banyak orang yang ada di dalam terlibat ya. Tapi yang tercium adalah Khofifah. Ya, saat ini Khofifah berusaha untuk tenang, tapi energi tidak bisa dibohongi. Oh, Panik dengan alasan untuk pergi ke Cina atau ke Jepang ya, untuk wisuda anaknya, sambil menyusun strategi. ngoten Ki. Itulah cerita ya ampun. Tapi ya itu tadi ya, pasti akan terungkap. Gitu ya Ki. Cepat atau lambat. Karena saya rasakan bau-baunya bau-bau ketakutan. Ketakutan. Ya, Gak salah gelek mau dewe. ya. Kenapa sih pejabat para pejabat-pejabat suka ini ya Ki ya? Ya itu tadi ya. Khofifah, Alah, aduh padahal sayang sekali ya dengan berbungkus atribut agamis. Tidak menjamin itu semuanya. Dengan wajah lugu tidak menjamin semuanya. Itulah. Ya, pada saat orang mendapatkan kekuasaan, mereka akan hilap dan jadi serakah. benar betul. Tidak menjamin itu semuanya.
Ya, bersyukurlah kita selalu diberikan Tuhan anugerah yang cukup pada saat membutuhkan sesuatu, uang itu ada. Betul. Jadi sehingga kita tidak terikut atau terbawa arus keserakahan. Mohon maaf, Khofifah, cepat apa lambat kasusnya akan terungkap. Gitu ya Ki yo. Mohon maaf. Waduh. Karena sudah waktunya pengadilan karma. Tahun 2025 adalah tahun karma yang akan menyelesaikan karma-karmamu. Alam semesta baik sekali. Dari sekarang kalian diselesaikan karma-karmanya. Belum pada saat dunia kubur. Mohon maaf. Jadi harus dijalani dengan baik ya Ki ya. Ya. Nah nanti kasus yang mana dulu yang akan diinisi KPK 2015. Yang untuk masalah 2015 nih Ki, yang data kemiskinan nih Ki. Ya, ini sebenarnya 2015 ini kasus-kasus dua ini ya. Oke. Itu terungkapnya pada saat KPK menyelidikin kasus Bank Jatim. Ada kerugian dari Bank Jatim, kebobolan dari Bank Jatim, tapi KPK melihat ada kejanggalan di sana, pada saat beliau menjadi gubernur. Lagi. Terbongkar dalam-dalamnya semuanya. Begitu. Waduh. Ada kaitannya di Bank Jatim. Ngoten ya Ki ya. Menyeret untuk kalangan yang lainnya mboten nih Ki atau hanya si murni Khofifah menyeret yang akan lain. terungkap lagi. Oknum-oknum. Nah, makanya dia keluar luar negeri untuk bersrategi dari luar negeri. Gimana ini? Minta tanggapan dari kru-krunya yang lain. Oh, yang terlibat yang kemarin, yang bekerja sama. Betul, strategi apa yang harus dilakukan sebelum saya kembali ke Indonesia. Karena sampai di Indonesia akan diperiksa. Ngoten ya Ki ya. Wis. Akan diperiksa. Waduh. Ya? Baik, Macan. Nah, ini tadi ya, Rek ya. Apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Ki Macan bilang lebih baik diselesaikan daripada nanti karma itu kalian dapatkan saat meninggal. Siapa lagi yang akan kita percayai? Nah, iki. Ya, tapi kita harus tetap percaya dengan pemerintahan terbaru ini. Saya yakin sekali Bapak Prabowo, Gibran akan mengatur ulang. Ya, walaupun 80% itu banyak oknum-oknum nakal, 20%-nya oknum-oknum yang baik, tapi saya yakin sekali suatu saat dengan adanya di tahun 2025 ini yang baik akan menetralkan, menghapus yang tidak baik, yang 80%. Karena yang 80 nanti kan akan dipangkas revolusi semuanya. Akan di reshuffle semuanya dikumpulin satu pulau ya. Ditambah setan lagi situ, setan genderuwo segala macam masukin situ. Tiap hari kesurupan. Ada beda kapok gitu ya Ki. Baik Ki Macan, ini untuk yang ketiga nih Ki ya. Ini untuk statement dari mantan ketua KPK yang memberikan sebuah contoh untuk penjual pecel lele yang ditortor bisa kena undang-undang tipikor, tindak pidana korupsi. Ini penjual lele di trotoar loh. Ini sekelas ketua KPK, mantan ketua KPK loh. Sekelas yang harusnya menangkap yang kasus-kasus besar. Ya. Yang menyikapi undang-undang nomor berapa? Nomor 2 atau berapa? Jadi, itu? Tipikor ya. Tipikor undang. Kepanjangannya apa? Tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi. Pecel lele. Pecel lele, aduh mas pecel lele. Ya, mereka menggambarkan seperti itu. Kan si pecel lele gitu ya. Biasa saya makan di pinggir jalan. Mantan ketua KPK loh. Mantan ketua KPK bahwa mengatakan ya itu tadi merugikan tanah negara. Tidak ada sewa, tidak kasih pajak, tidak izin ya. Dan juga menguntungkan diri sendiri. Gitulah. Tuhan baik lagi sama kita, membuka orang-orang yang kewarasan otaknya sudah pudar, sehingga hal-hal seperti itu jadi bumerang buat dirinya sendiri. Lagi. Ya, betul. Apabila kalau misalnya orang yang jual pecel lele itu memang salah di trotoar, memang tidak sewa, betul, tidak memberikan pajak, betul, yang memperkaya diri sendiri namanya usaha, betul. Masa keuntungannya kasih ke orang, tapi kan itu jatuhnya pedagang kaki lima, bukan menetap, bongkar pasang, dan juga
1 meter, tidak jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Tidak di semua trotoar sepanjang trotoar ada penjual pecel lele, Pak. Itu Bapak. Ya. Lagian Pak, ini prahara, biarkan Satpol PP yang bertugas menangani untuk menertibkan itu. PKL. Itu tidak terlalu rugi, Pak. Nggak rugi itu, Pak. Juga rakyat juga merasa bermanfaat, makan murah, Pak. Ya, makan murah, enak, bergizi, ya Pak ya. Inilah ketahuan, kelihatan sekali para elit-elit politik yang otaknya udah mulai error, kebanyakan makan uang haram. Kenapa kalau misalnya merugikan negara, ya, lalu memperkaya diri sendiri tuh. Tuhan udah membuka semua para koruptor yang ketahuan triliun-triliunan. Bapak, jangan buta mata buta telinga, nanti buta mata buta telinga beneran nanti Pak. Itu yang diusut, teriak-teriak tuh untuk pengesahan RUU perampasan aset koruptor, miskinkan. Di Cina, orang-orang yang koruptor dimatikan, bahkan dimiskinkan. Nah, kenapa para elit-elit ini dan para mantan-mantan ini berkoar-koar untuk menindas masyarakat tindas itu orang-orang yang koruptor yang merugikan tuh, ya, merugikan Indonesia ini, yang sudah jelas merugikan Indonesia. Cuman trotoar kok permasalahkan buat contoh pecel lele dagang bongkar pasang, kok permasalahkan. Tuh lihat tuh, yang PT-PT yang menghancurkan hutan, menghancurkan pulau, diam aja. Tuh. Satu golongan. Inilah, Bapak telah membuka aib Bapak sendiri. Bapak telah membuka rahasia organisasi kalian sendiri. Tuh. Ya. Ini bikin miskin Indonesia. Nah, gimana itu yang merugiin? Udah jelas-jelas itu yang dikejagung tuh, lihat tuh. Bapak mantan ketua KPK. Makanya kenapa jadi mantan ketua nih kamu? Nggak bekerja dengan baik. Nggak bekerja dengan baik ya? Dengan lantangnya mengambil contoh masalah PKL. Jangan ambil itu Satpol PP, pekerjaan Satpol PP jangan diambil. Ya, itu ada tugasnya Satpol PP. Apa hanya mampu dengan kasus pecel lele aja? Tidak bisa membuka kasus-kasus besar. Karena kan kasus besar kan ada dana tambahan, ada dana dan ada golongannya. Uang suapnya supaya diem. Ya, ini yang saya lihat di sini adalah akan menjadi penyelesaian dalam karir hidup. Bikin malu pemerintah, bikin malu kebijakan. Akhirnya saya yakin sekali netizen akan menyerang dirimu. Serang netizen ya. Nih loh ya. Pentingnya tanggal 7 bulan 7 2025 ya. Tuhan sudah membuka aib-aib oleh para elit-elit ya, mantan-mantan ya. Anggota-anggota parlemen ya, yang mereka mendiskriminasikan, merendahkan rakyat Indonesia. Harusnya Bapak siapkan lahan nih. Kita buat tempat kayak apa? Untuk jualannya PKL. Ya, dari sini ya. Itu Pak, solusi namanya. Tuh, ya. Ini udah gila-gila pajak, gila-gila undang-undang. Ya, Pak. Penghasilan pecel lele itu yang sampai 1 juta, Bapak. Tuh. Mereka berjuang dari malam sampai subuh. Ya. Belum goreng-gorengnya, Pak. Betul. Kalau itu dipermasalahkan, ini jual pecel lele itu udah tahunan, puluhan tahun. Udah puluhan tahun, kenapa baru sekarang? Nggak mengganggu jalan orang jalan. Langgih niku ya, karena kan tidak sepanjang trotoar juga. Tidak sepanjang trotoar, Bapak. Tapi kalau seandainya ini kan ada tugasnya benar tadi, gimana Satpol PP yang melakukan pembinaan dan lain sebagainya. Ya. Selamat datang. Nanti kita akan dipertemukan dengan orang-orang dari elit-elit ya. Semakin konyol. Betul. Karena otaknya dibikin error oleh Tuhan. Tuh, dengerin. Untuk mempermalukan dirinya sendiri. Kemarin yaitu tadi ada dari anggota dewan ya, DPR yang mengatakan bahwa kasihanin koruptor juga manusia. Jangan menzolimi. Itu yang error tuh. Kalian tandain. Itu tandain muka-mukanya, biji matanya tandain. Aduh, jangan sampai kita ikut-ikutan juga seperti itu ya.
Tuh. Kita masih di ambang waras. Betul. Ya, jadi waras kita masih terkendali, nggak kayak mereka. Ya karena kita alhamdulillah kita nggak makan uang koruptor ya, Rek. Ya. Nggak makan uang korupsi kan, Rek. Nggak kayak itu yang artis-artis Indonesia gelap itu kan. Cukup ya Ki ya. Waduh, terima kasih banyak nih Kiki Macan. Semoga kita selalu terjaga kewarasannya kita ya, Rek ya. Tapi kita rakyat Indonesia jangan sampai tidak bersuara nanti di tanggal 7 bulan 7 tahun 2025. Itu puncak yang harus kita gaungkan sampai saat ini. Sekarang kita gaungkan sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya berita tanggal 7 bulan 7 2025 jam 10 pagi di gedung DPR akan ada gerakan besar dari rakyat Indonesia. Yes. Supaya apa? Kita mengundang rakyat Indonesia yang lainnya dari Sabang sampai Merauke supaya bisa datang dan menuntut ketua DPR dan DPR untuk bisa mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Ayo, mana mahasiswa yang katanya peduli dan pintar? Ayo, suarakan rakyatmu. Tuh, ya, suarakan yang katanya kamu peduli ya, mahasiswa, bukan yang mahasewa. Ya. Kalau yang mahasewa kena dapat bayaran dari Marcella Santoso, nah, ya gak ngerti mana ya. Ya. Artis-artis, influencer yang peduli pada Indonesia, silahkan. Reza Rahardian yang katanya duduk saja tidak tenang karena melihat kondisi Indonesia. Nih, rakyat Indonesia mau datang ke gedung DPR nih, tanggal 7 bulan 7. Ayo, kalau kamu memang tidak tenang, ya, ayo suarakan, bikin hashtag dong, ya. Betul. Bikin informasi, ya, Ernest Prakasa, ayo silakan, ya. Bukannya kemarin malah mendukung Indonesia gelap, ternyata Marcella Santoso yang mendanai untuk pengalihan isu. Ya. Malu kan kalian? Aduh. Terima kasih banyak di Kiki Macan ya. Jangan lupa ya, Rek ya. Kalau begitu saatnya Mas Jair mau men-spill media Nippon Ki Macan. Untuk media-media Nippon Ki Macan, kakak-kakak semuanya, para penonton Nippon Pintu Misteri yang mau Mas Jair spill, itu ada Dupa Semesta ini ya. Dupa Semesta kira ya, ini pasangan lengkap dari minyak kenanga. Minyak kenanga ini untuk membantu memberikan energi Dewi Uang pada uang kalian ya. Yang dimana nanti kalian bisa tarik dengan amalan yang akan diberikan oleh Ki Macam ya. Akan ada 2 amalan pada saat melakukan pengolesan pada uang kalian, dan kemudian pada saat uang itu sudah digunakan kemudian ditarik ada amalannya juga ya. Untuk minyak kenangan Ki, kalian bisa menghubungi admin, semua admin. Nah, nanti kalian tanya-tanya aja ya untuk minyak kenanga seperti apa. Kemudian pasangan lengkapnya yaitu ada Dupa Semesta. Kalau kalian tidak ada minyak kenanga juga nggak apa-apa, pakai Dupa Semesta saja sendiri juga boleh. Ini Dupa Semesta ini digunakan untuk membantu membersihkan energi negatif di tempat kalian yang kalian bakarkan. Jangan lupa doa dulu ya sebelum melakukan proses pembakaran Dupa Semesta ya. Karena syarat yang diperlukan Ki Macan ini ada nama lengkap, ada juga tanggal lahirnya ya. Kemudian ini bisa membantu membersihkan energi negatif, membantu menarik energi positif, membantu untuk memberikan pemikiran yang positif. Bisa digunakan untuk healing-healing. Nah, ini. Nah, Dupa Semesta kalian bisa mendapatkannya melalui admin 3. Jika tidak, kalian bisa menghubungi toko online-nya Ki Macam ya, Shopee dengan nama Sehat Manjur 08. Dan bagi kalian yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Kagum media-media Ki Macan yang lain monggo bisa dicek di sini, lengkap dengan nomor telepon WA admin resminya, admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online Shopee Sehat Manjur 08. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta Indonesia, NKRI, harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup itu ada yang harus diingat, ada yang harus dilupakan, ada yang harus diutamakan, dan ada juga yang harus diabaikan. Gitu ya Ki ya. Jadi pinter-pinterlah kita sebagai manusia, mana yang harus diabaikan, mana yang harus diutamakan gitu ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Ki. Saya Mas Jawir, saya Ki Macam, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om.